Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 9 hari kita sudah jalani tahun 2025. Pastikan diri kita tetap semangat untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan tetap pimpin dan memberkati kami, sehingga di dalam perjalanan kami ya Tuhan, sepanjang tahun 2024, kami tetap di dalam pertolongan Tuhan, dan kami yakin bahwasanya di tahun 2025, kasih setiamu sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat kepada kami, sehingga di dalam menjalani hidup kami, agar hidup kami tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan, tetapi hidup yang selalu memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang baikkah penderitaan itu. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Firman Tuhan yang barusan kita baca sangat bertolak belakang dengan pendapat orang saat ini. Pemazmur mengatakan bahwa tertindas, penderitaan, atau kesulitan hidup dianggap sesuatu yang baik. Sebab sesuatu bisa dikatakan baik jika memberikan keuntungan, kebahagiaan, dan kesenangan bagi seseorang. Bukan sebaliknya membuat seseorang menjadi sengsara, susah, atau menderita. Namun pemazmur memiliki suatu alasan bahwa penderitaan yang dialami oleh seseorang itu memiliki maksud yang baik. Sebab dalam situasi demikian ada banyak hal yang bisa dipelajari sehingga bisa membawa seseorang menjadi sadar akan keberadaan Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Pada umumnya tekanan hidup itu bisa membuat seseorang bisa berkeluh kesah, bisa bersungut-sungut serta menyalahkan keadaan dan menganggap bahwa Tuhan tidak peduli di dalam kehidupannya. Namun, pernahkah kita merenungkan bahwa di balik segala hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, ada kehendak baik Allah yang ingin Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Itulah yang ingin pemazmur katakan, bahwa melalui penderitaan, seseorang dapat belajar ketetapan-ketetapan Allah. Melalui penderitaan yang diizinkan dan sedang terjadi, itu bisa membawa orang percaya bukan membuatnya rugi dan hancur hidupnya, tetapi untuk kebaikan agar semakin mengenal pribadinya dan hidup bergantung pada Tuhan. Kesulitan hidup seringkali bisa membuka hati dan pikiran seseorang untuk selalu mencari Tuhan, memahami firman-Nya dengan lebih dalam, dan mengalami pertumbuhan rohani. Penderitaan menjadi kesempatan bagi orang Kristen untuk belajar, bukan sekedar mengetahui apa yang tertulis di dalam hukum Tuhan, tetapi terlebih kepada mengalami dan memahami dengan hati yang lebih terbuka tentang kebenaran dan ajaran firman Tuhan. Kekristenan adalah pengalaman pribadi yang bisa didapatkan ketika seseorang terus belajar dan terus belajar di dalam kehidupannya dengan rendah hati dan bersedia melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan melalui pembelajaran itu, kita semakin dibukakan akan maksud Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin hari mengenal Allah secara pribadi. Karena Tuhan ingin bahwasanya Dia dikenal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan menjadi proses belajar yang bisa membawa seseorang untuk lebih menuruti dan hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan.
Belajar yang dimaksud adalah perubahan cara berpikir dan cara hidup seseorang terhadap Tuhan dan sesama. Ketika hidup kita tidak seperti yang kita harapkan, maka sebagai orang Kristen harus memahami dari perspektif Tuhan. Sehingga bukan sebagai kerugian yang dialami, tetapi keuntungan agar karakter kita terus-menerus dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Melalui penderitaan kita bisa menjadi pribadi yang terlatih dan kuat dalam menjalani hidup yang Tuhan izinkan di dalam diri kita. Maka oleh karena itu tetaplah untuk terus-menerus belajar dan mengizinkan Tuhan mengajar kita melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadikan diri semakin dewasa di dalam Kristus. Penderitaan menjadi salah satu alat Tuhan agar kita memahami ketetapan-ketetapannya dan semakin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan semakin menyenangkan hati Tuhan, sehingga dalam situasi dan kondisi yang mungkin aja tidak menyenangkan, namun di balik itu semua kita harus percaya dan yakin ada kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan tinggal dan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Ajar diri kami ya Tuhan dapat merespon secara benar setiap hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dalam diri kami. Mungkin itu tekanan hidup, mungkin itu adalah penderitaan. Tapi biarlah ya Tuhan, kami boleh mempercayai bahwa di balik semuanya itu ada maksud baik Allah yang Tuhan ingin kerjakan di dalam diri kami. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada kami untuk kami bisa mengerti akan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu itu menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Agar Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.